Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Salam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu HKBP Jatimurni. Ibadah ini hendak mengingatkan kita akan kuasa Tuhan atas seluruh ciptaannya. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya terjadi. Tuhanlah penguasa atas seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Hidup kami seperti bunga rumput, namun kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Topik minggu kita hari ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Allah yang berkuasa menjadikan kehendaknya dalam hidup setiap orang. Allah bahkan berkuasa memberi dan mengambil kehidupan kapan saja. Oleh sebab itu, berhentilah mengandalkan dirimu sendiri. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berserah. Kiranya ibadah ini semakin meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu untuk selalu berkata, janganlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Mari kita satukan hati untuk menyanyikan kebesaran Tuhan kita. Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Yesus Kristus, firman-Mu berkata, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Tiada sesuatu pun yang terjadi sebelum Engkau, dan tidak ada pula yang masih bertahan setelah Engkau. Firman-Mu lah yang telah menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya, dan hendak-Mu lah yang terjadi atas semesta. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini kami datang sujud menyembah dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kehendak-Mu lah yang selalu terjadi dalam hidup kami. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, untuk mengatakan ya dan amin atas setiap panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Janganlah kiranya kesibukan di dunia ini membuat kami terlena, sehingga kami mengatakan tidak pada setiap panggilan Tuhan. Dan akhirnya kami juga memohon, jika waktu kami telah tiba dan Tuhan memanggil kami pulang, biarlah pada waktu itu kami pun siap sedia dan Tuhan mendapati kami tetap setia. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian hukum Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah hukum Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan membawa segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa hidup kami sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Namun kami sering tidak menyadari dan merasa hidup kami kekal selama-lamanya. Akibatnya, dengan congkak kami menyusun segala rencana kami di dunia ini tanpa mau berserah dan memohon penyertaan Tuhan atas segala rencana tersebut. Dengan penuh keyakinan kami berkata, hari ini atau besok kami akan melakukan ini atau itu dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kami lupa bahwa semesta ini sepenuhnya berada dalam kuasa Tuhan. Bahkan ketika rencana kami
pada akhirnya tidak berjalan seperti yang kami kehendaki. Tidak jarang, tanpa ragu kami menyalahkan Tuhan dan bukan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah makhluk yang rapuh dan ringkih, namun kami terlalu congkak di hadapan Tuhan. Untuk itu, kami datang dan memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami anak-anak-Mu yang congkak ini. Janganlah Tuhan menghukum kami dan menjatuhkan murka-Mu atas kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk meneladani Tuhan Yesus yang berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga sering berlaku seperti Elia yang lebih memilih tinggal dalam zona nyaman kami. Kami terlalu asik memikirkan diri kami sendiri dan segala kesibukan-kesibukan kami, sehingga kami berani berkata, nanti dan tunggu dulu terhadap panggilan dan tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasa waktu kamilah yang terbaik, sedangkan waktu Tuhan kami anggap datang di saat yang salah. Akibatnya, kami memperlakukan yang rutin sebagai yang utama dan kesempatan dari Tuhan sebagai yang kedua. Kini kami menyadari, ternyata sikap kami tersebut membuat kami semakin tersisap ke dalam dunia ini dan kami semakin menjauh dari Tuhan. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami malu setiap kami mengingat segala perbuatan kami di hadapan Tuhan. Kami menganggap Tuhan mengganggu rancangan kami. Padahal kamilah yang telah merusak rancangan indah yang sejak semula telah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk mengenali mana yang kekal dalam hidup ini dan mana yang sementara. Ya Bapa, akhirnya kami juga mengaku bahwa kami sering tersentak dan ketakutan setiap kami melihat kuasa-Mu, baik itu melalui bencana alam yang merenggut banyak orang, ataupun melalui kematian yang tiba-tiba orang-orang di sekeliling kami. Di saat itulah kami merasa hidup kami ini benar-benar seperti uap yang tidak ada artinya. Namun kenyataannya, ketakutan itu hanya sesaat. Sebentar kemudian kami kembali lupa terhadap kelemahan kami dan kami mengabaikan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Kami kembali hanyut dalam kesibukan kami masing-masing dan tidak terlalu mempermasalahkan apakah Tuhan sudah dekat atau masih jauh. Kami tidak serius menunggu Tuhan dalam hidup kami ini dan kami tidak benar-benar siap sedia dalam menjaga-jaga. Kami lebih mirip kepada 5 gadis bodoh daripada 5 gadis yang bijaksana. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami. Ajarlah kami untuk selalu ingat mengatakan Maranatha, Tuhan datang segera, agar kami tidak lupa kepada rumah kami yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama orang-orang percaya di surga. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan kutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Lihat
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 mulai ayat 9 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam semua gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apa kerjamu di situ, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram.
juga Yehu cucu Nimsi haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kuurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dalam pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehua, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di AKBP Jatimurni, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, 20 September 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Yang kedua, pelepasan anak sekolah minggu ke pra-remaja. Hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, di kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan anak sekolah minggu kelas 1 SMP ke pra-remaja. Marilah kita doakan agar acara pelepasan tersebut berjalan dengan baik dan anak-anak yang masuk ke kelas pra-remaja dapat semakin bertumbuh dalam pengenalan dan cinta kasih akan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, program dan anggaran tahun 2021. Melalui warta ini, para tahun gereja mengingatkan kepada seluruh pengurus seksi yang sudah dilantik pada minggu ke-12 yang lalu agar menyerahkan program dan anggaran tahun 2021 kepada ketua dewan masing-masing paling lambat hari Minggu yang akan datang, tanggal 27 September 2020. Terima kasih. Yang keempat, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sakit. A.
Inang Nyonya Raja Guguk Boru Toga Torop, Jemaat Wik Yerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 September 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim via WA grup masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan pelayanan di gereja kita. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah,
janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini sebenarnya dimulai dari ayat yang ke-20, yaitu tentang pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus tentang tanda-tanda lahiriah akan kedatangan kerajaan Allah. Mereka bertanya, apa tanda-tanda lahiriah ketika nanti kerajaan Allah itu datang? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada 2 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh manusia tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau tentang hari Tuhan, atau juga bisa disebut tentang kedatangan kerajaan Allah. Apa itu? Yang pertama, orang selalu bertanya kapan dan di mana, ya, when and where. Dan yang kedua, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang tentang kedatangan hari Tuhan adalah apa tanda-tanda lahiriah yang menyertainya, atau how, ya. Yang pertama when and where, dan yang kedua how. Nah, terhadap pertanyaan pertama, kapan dan di mana, Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 36 sudah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Anak manusia pun, bahkan malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu kapan hari itu akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, manusia terus menanyakan kapan dan di mana. Manusia mencoba mencari dalam kitab suci petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kapan waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun usaha kita untuk mencari kapan dan di mana Tuhan akan datang, maka itu akan menjadi usaha seperti menjaring angin, sia-sia, tidak ada artinya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengatakan Tuhan Yesus pun tidak tahu. Berarti memang Bapa tidak pernah memberitahu kepada siapapun. Dan yang kedua, memang kita tidak mungkin memasukkan unsur Tuhan itu ke dalam unsur manusia. Kecenderungan manusia selalu ingin melokalisasi Tuhan, selalu memasukkan Tuhan ke dalam waktu mereka, ke dalam kalender mereka, sehingga mereka berani bertanya kapan dan di mana. Sementara Tuhan tidak pernah melekat dan tidak pernah dibatasi oleh batas-batas manusia. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bisa mengidentifikasi waktu Tuhan ke dalam waktu manusia. Atau seorang pendeta pernah mengatakan, kita tidak akan pernah tahu waktu Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin bisa on time, karena Tuhan tidak in time. Jadi Tuhan itu tidak in time, tidak di dalam manusia, tidak ada dalam kalender manusia, tidak ada dalam jam manusia. Karena dia tidak in time, maka dia juga tidak akan mungkin masuk ke dalam on time, ke dalam waktu yang dibuat oleh manusia. Yesus bukan bagian dari kalender kita. Jadi Yesus tidak harus datang mengikut kalender kita dan mengikut jam kita. Justru yang terjadi adalah sebaliknya.
Kalender kita dan jam kita lah yang akan berhenti ketika Tuhan Yesus datang. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin melokalisasi waktu Tuhan ke dalam waktu kita. Maka berhentilah bertanya when and where, kapan dan di mana. Itulah jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang pertama. Dan kiranya melalui khotbah ini dan melalui firman ini kita berhenti untuk memikirkan kapan dan di mana Tuhan akan datang. Nah, kemudian terhadap pertanyaan kedua itulah perikop kita hari ini. Ketika orang Farisi dan banyak orang juga bertanya kepada Tuhan Yesus, how it will become. Bagaimana Tuhan akan datang? Apa tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Maka terhadap pertanyaan orang Farisi ini, apa jawaban Tuhan Yesus? Di ayat 26 sampai dengan ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, sama dari mulai zaman Nuh sampai zaman Lot dan sampai nanti zaman Tuhan Yesus akan datang, semua manusia, baik yang diselamatkan seperti Nuh dan Lot, maupun yang tidak diselamatkan, semua melakukan hal yang sama. Apa itu? Mereka akan sama-sama makan dan minum. Mereka akan sama-sama kawin dan dikawinkan. Mereka akan sama-sama membeli dan menjual. Mereka akan sama-sama menanam dan membangun. Mereka akan sama-sama melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dari sini Tuhan Yesus mau mengatakan, tidak ada satupun tanda-tanda lahiriah yang membedakan antara orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, antara orang yang menunggu dengan orang yang tidak menunggu. Dan tidak ada juga tanda-tanda lahiriah akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Ya, tidak ada tanda-tanda lahiriah yang bisa kita tangkap tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda yang mendahuluinya, bahwa akan terjadi perang, bahwa akan terjadi di mana ayah akan membunuh anak, anak akan membunuh ayah, dan saudara akan menyakiti sesamanya. Itu tanda-tanda yang mendahuluinya. Tapi kalau tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan pas hari itu akan datang, itu tidak ada. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus lebih menginginkan kita belajar tentang bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, daripada kita sibuk untuk mencari tanda-tanda lahiriahnya. Dan kita diminta untuk belajar dari Nuh dan Lot. Nuh dan Lot, ketika mereka menunggu kedatangan hari Tuhan, yaitu air bah, maupun tentang penghakiman Sodom dan Gomora, mereka sama-sama melakukan kegiatan sehari-hari seperti halnya orang lain. Tapi mereka berbeda dengan orang lain, bukan dalam lahiriahnya, tapi justru dalam hatinya. Nah, inilah sebenarnya perbedaan antara orang yang menunggu dengan orang yang tidak sungguh-sungguh menunggu hari Tuhan. Perbedaannya bukan terletak pada lahiriahnya, karena mereka sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama kawin dan sama-sama dikawinkan, sama-sama membeli dan sama-sama menjual, sama-sama menanam dan sama-sama membangun. Tapi perbedaannya adalah terletak pada hatinya. Apa perbedaan dalam hati orang antara yang menunggu dengan yang tidak sungguh-sungguh menunggu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan pasti menantikan Dia dengan sungguh-sungguh. Karena salah satu aspek dari kasih adalah menunggu. Ada orang yang bilang bahwa dia menunggu, tapi sebenarnya dia tidak menunggu. Dia malah mengerjakan yang lain.
Jadi sambil menunggu, dia sambil beraktivitas yang lain. Mungkin katakanlah memasak, bekerja atau apapun. Tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh menunggu. Karena dengan memasak atau dengan bekerja, akhirnya dia berprinsip, ya orang itu datang atau tidak masalah. Karena saya juga sudah mempunyai pekerjaan yang lain. Saya tidak akan menunggu dia secara khusus di satu tempat dan duduk dengan diam. Nah, inilah dunia ini sedang dikondisikan menunggu Tuhan seperti contoh di atas tadi. Kita mengatakan bahwa kita menunggu, tapi sebenarnya kita tidak sedang menunggu. Yang kita lakukan adalah kita sedang sibuk mengerjakan yang lain, sampai-sampai kita tidak peduli lagi apakah orang yang kita tunggu itu datang atau tidak, atau dalam hal ini apakah Tuhan yang kita tunggu itu datang atau tidak. Inilah yang terjadi pada zaman Nuh dengan orang-orang di zaman Lot. Mereka asik dengan pekerjaannya sehari-hari, dikawinkan, makan dan minum dan seterusnya, tapi mereka akhirnya fokus kepada aktivitas itu. Dan kegiatan seperti ini sebenarnya tidak bisa dikatakan berdosa, karena memang kita semua perlu makan dan minum. Sehingga kegiatan makan dan minum bukan masalah di sini. Kalau begitu, kenapa kegiatan ini dibahas oleh Tuhan Yesus? Ketika kegiatan ini dibahas oleh Tuhan Yesus bermaksud hendak mengatakan, karena banyak orang yang melakukan kegiatan ini akhirnya tenggelam dalam rutinitas kesehariannya tanpa bisa lagi benar-benar menantikan Yesus datang atau tidak datang. Dia jadi tidak mau peduli, mau Yesus datang atau Yesus tidak datang, saya tidak peduli katanya, karena saya telah mempunyai kesibukan yang lain juga. Orang-orang tenggelam dalam rutinitas ini dan akhirnya mereka fully unprepared. Mereka betul-betul tidak siap sedia menanti kedatangan Tuhan, dan akhirnya orang-orang seperti inilah yang akan jatuh pada penghakiman. Jadi secara kasat mata kita tidak bisa melihat beda antara orang yang menunggu Tuhan dengan orang yang tidak menunggu Tuhan. Secara kasat mata tidak ada bedanya. Perbedaan itu hanya ada di dalam hati. Orang yang tidak menunggu, dia bekerja tanpa ada konsep hari penghakiman di hatinya. Yang real adalah hidup ini, kerjaan ini, saat ini. Gak usah ngomong tentang hidup yang akan datang, itu abstrak. Yang ada adalah makan, minum, kapan saya kawin, dan seterusnya. Dan inilah sebenarnya yang membedakan 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Ketika kita membaca perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh, sebenarnya di situ dikatakan ke-10 orang itu, yang bijaksana maupun yang bodoh, sama-sama tertidur menunggu pengantin datang. Tertidur itu dalam gambaran dari akhirnya terhisap pada rutinitas pekerjaan sehari-hari. Cuma ada 5 gadis yang tertidur dengan persiapan penuh, sedangkan ada 5 gadis yang tertidur tanpa ada persiapan. Jadi yang membedakan mereka bukan pada tidur atau tidak tidur, tapi yang membedakan mereka adalah siap atau tidak siap. Maka itu juga yang diminta dari kita hari ini. Jangan mencari tanda-tanda lahiriah membedakan orang yang menunggu dengan orang yang tidak menunggu. Tapi mari kita lebih menyelidiki hati kita. Apakah nanti ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita setia dan Dia mendapati kita siap sedia. Maka mari kita seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Kita tetap makan, minum, kawin dan dikawinkan, menanam dan menjual, membangun dan seterusnya. Tapi itu semua kita lakukan dalam rangka menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap betul-betul bersiap. Bukan melakukan itu pada kegiatan itu sendiri, demi tujuan kepentingan hidup kita sendiri. Maka mari kita menanti Tuhan dengan betul-betul penuh persiapan. Menanti harinya, kita tidak sibuk dan tidak dibutakan oleh rutinitas sehari-hari. Memang menunggu bukan pekerjaan mudah. Ketika seseorang sedang menunggu, dia terhubung
dengan sesuatu yang bernama ketidakhadiran, absensia. Maka yang kita tunggu itu tidak terlihat di depan kita, sehingga membuat kita gamang dia datang atau tidak. Maka dibutuhkan kesungguhan yang sungguh-sungguh di dalam diri seseorang yang sedang menunggu. Itu sebabnya hanya orang-orang yang benar-benar mencintailah yang bisa menunggu dengan sungguh-sungguh. Dibutuhkan rasa cinta untuk memenangkan penantian kita. Nah, salah satu contoh kegagalan orang yang menunggu karena mereka tidak mempunyai rasa cinta adalah ketika orang Israel menunggu Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum dari Tuhan. Baru sebentar mereka masih sabar, tapi sebentar lagi mereka mulai bersungut-sungut dan akhirnya mereka berani mendesak Harun untuk menggantikan Musa. Dan apa kemudian yang terjadi ketika mereka sudah berhasil menggantikan Musa? Mereka tidak puas hanya dengan menggantikan Musa, tapi mereka juga menggantikan Tuhan dengan berhala. Musa diganti dengan Harun, Tuhan diganti dengan berhala. Itulah yang terjadi kepada orang yang menunggu tanpa rasa cinta. Maka mari ketika Tuhan sudah mengingatkan, tindakan menunggu hari Tuhan itu harus dilakukan dari hati yang mencintai, agar kita benar-benar bisa melakukannya sampai akhir. Itulah pesan pertama dari perikop kita hari ini, tentang tidak adanya tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan tidak adanya tanda-tanda lahiriah yang membedakan antara orang yang menunggu dengan orang yang tidak menunggu. Bahkan untuk menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda lahiriah antara orang yang siap dengan orang yang tidak siap, Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat baik, yaitu fakta di mana orang yang siap dan orang yang tidak siap itu berada di dalam satu rumah yang sama. Tuhan Yesus memakai kisah Lot dan istrinya untuk menjadi contoh terbaik bagi kita, bahwa orang yang siap dan orang yang tidak siap itu benar-benar bisa sangat lekat dan melakukan kegiatan yang sama. Lot diselamatkan sedangkan istrinya tidak. Bagaimana ini adalah dua orang yang melakukan kegiatan yang sama, makan dan minum yang sama, tinggal di kota yang sama, bahkan tinggal di rumah yang sama, bahkan tinggal tidur di ranjang yang sama. Sebagai suami istri mereka melakukan kegiatan yang sama, tapi akhirnya yang satu diselamatkan, yang lain tidak diselamatkan. Apa yang membedakan Lot dengan istrinya? Jawabnya ada di ayat 33. Di situ dikatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah sebuah kalimat paradoks. Melalui kalimat ini Tuhan Yesus mau mengatakan, Lot itu orang yang tidak terlalu mengasihi nyawanya, tapi dia malah mendapatkannya. Sedangkan istri Lot terlalu mengasihi nyawanya, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang posesif dan obsesif adalah justru orang-orang yang paling tidak bisa menikmati kehidupan, karena mereka terlalu memegang kehidupan itu erat-erat. Tetapi mereka yang menyerahkan harta miliknya, harta bendanya, dan bahkan nyawanya sendiri bagi Tuhan, itulah orang-orang yang sebetulnya justru akan memperolehnya kembali. Contohnya ada pada Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia memperolehnya kembali. Sebaliknya Yudas Iskariot seumur hidupnya berusaha mempertahankan nyawanya dan terus-menerus mengejar harta. Tapi apa yang dia dapatkan? Setelah dia mati, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bukan saja tidak mendapatkan uang, dia juga tidak mendapatkan nyawanya sendiri. Nyawanya itu binasa kekal untuk selama-lamanya. Maka tidak ada yang membedakan orang yang menanti Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh menanti Tuhan. Mereka sama-sama minum, sama-sama bekerja, sama-sama sekolah, sama-sama berkeluarga, sama-sama kawin, punya anak dan semuanya. Mereka tidak bisa dibedakan, tapi bedanya adalah
Ada sebagian orang yang melakukan aktivitas rutinitas itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia fokus pada dirinya sendiri. Tapi sebagian lagi melakukan rutinitas itu dalam rangka penyerahan hidupnya untuk Tuhan. Itulah bedanya. Orang yang bekerja terus untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, orang yang seperti inilah yang akan kehilangan hidupnya. Bukan hanya kehilangan pekerjaannya, bahkan ia akan kehilangan seluruh kehidupannya. Tapi orang yang bisa menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan minta Tuhan yang memelihara kehidupannya, dan dia bahkan mempersembahkan hartanya itu bagi Tuhan, orang-orang seperti inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah melihat cerita mulai dari Yesus Kristus sampai para rasul, dan cerita yang menghias sejarah gereja di sepanjang zaman. Orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu lalu mereka pergi mengikut Yesus. Orang-orang ini bukan orang-orang miskin, tapi justru mereka adalah orang-orang kaya, kaya dalam relasi dan cinta kasih. Mereka hidup dalam kelimpahan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita rindu kehidupan kita dibedakan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan secara fenomenal, bukan dari tanda-tanda lahiriah, melainkan dari sikap hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita menyerahkan nyawa kita bagi Tuhan atau tidak? Itulah pesan kedua dari perikop ini kepada kita. Dan pesan terakhir dari firman Tuhan ini kepada kita adalah Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua agar kita tidak gampang dimanipulasi atau dibodohi apabila suatu saat ada orang yang mengatakan mereka tahu tentang kedatangan Tuhan dan mereka tahu apa tanda-tandanya. Tuhan Yesus berpesan, jika ada yang mengatakan Tuhan ada di sana maupun di sini, jangan percaya. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan di mana dia datang dan kapan. Di ayat 37 Tuhan Yesus berkata, di mana ada mayat di situ berkerumun burung nasar. Apa arti perumpamaan ini? Ini adalah sebuah hal yang alamiah dan kodrati. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa direkayasa. Burung nasar adalah pemakan bangkai. Itu sebabnya insting burung nasar terhadap bangkai itu udah benar-benar teruji, sudah alami, karena memang dia pemakan bangkai. Sehingga di mana ada burung nasar berkerumun, itu benar-benar tanda bahwa di situ benar-benar ada bangkai. Tidak mungkin burung nasar berkerumun hanya untuk ngerumpi ataupun hanya untuk santai-santai, tidak. Satu-satunya alasan yang membuat burung nasar bisa berkumpul adalah karena di situ ada bangkai. Inilah yang menunjukkan bahwa insting burung nasar terhadap bangkai itu sudah kodrati, sudah alami. Tidak mungkin salah karena dia pemakan bangkai. Maka sama juga halnya yang terjadi kepada manusia. Supaya insting kita terhadap Tuhan itu benar-benar tepat dan tidak salah, tidak mungkin dibodohi orang, maka kita harus seperti burung nasar tadi. Kita harus menjadi pemakan firman. Kalau burung nasar supaya instingnya terhadap bangkai itu tidak salah, dia memakan bangkai. Maka kita pun supaya insting kita tentang kedatangan Tuhan tidak salah, kita harus menjadi pemakan firman. Kita bergaul dengan firman, kita setia mengikuti firman, supaya insting kita kepada Tuhan itu benar-benar tepat. Jadi mari kita mempersiapkan diri, mari jadi pemakan firman, mari menjadi orang yang bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, mencintai firman, bukan orang yang mencintai nyawa kita, agar kelak ketika sang firman itu datang, kita siap sedia dan kita pasti mengenalinya. Kiranya Tuhan beserta kita. Maranatha, Tuhan datanglah segera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kapanpun Tuhan mengambil kami tidak akan mungkin bisa menahannya. Oleh sebab itu yang bisa kami lakukan adalah mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya kepada hari itu. Dan persiapan itu bukan kami tunjukkan pada tanda-tanda lahiriah, bahwa kami rajin beribadah, bahwa kami sibuk pelayanan. Bukan. Kesungguhan kami menanti Tuhan adalah kami tundukkan dalam hati kami, bahwa penantian itu kami lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Dan rasa cinta kepada Tuhan itulah yang membuat kami tidak menyayangi nyawa kami, bahkan tidak membiarkan kami dikuasai oleh harta benda kami. Kalaupun kami melakukan rutinitas yang sama dengan semua orang di dunia ini, tapi bedanya rutinitas itu kami lakukan dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Kami tidak membiarkan rutinitas itu menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, maka biarlah firman-Mu benar-benar membuat kami menjadi siap sedia akan kedatangan Tuhan. Seperti burung nasar punya insting yang kuat terhadap bangkai, maka seperti itulah kami, orang-orang yang pemakan firman, orang-orang yang mencintai firman, orang-orang yang bergaul dengan firman, kami memiliki insting yang kuat akan kedatangan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menyesatkan kami tentang kedatangan hari Tuhan. Biarlah ya Bapa, hal yang terjadi kepada Lot dan istrinya tidak terjadi kepada kami. Biarlah kiranya kami dan keluarga kami sama-sama menanti Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami semua selamat dengan orang-orang yang kami kasihi. Maranatha, datanglah ya Tuhan, dan biarlah kami bisa diangkat oleh Tuhan ke dalam kehidupan yang kekal. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.